Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali berjumpa bersama dengan Pak Dede. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama main game dulu ya. Pak Dede ada tebak-tebakan gambar nih. Coba teman-teman tebak gambarnya apa nih? Gambar ini apa ya kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Situ ada gambarnya, teman-teman bisa menjawabnya. Iya betul sekali ya. Jawabannya adalah rajin belajar. Oke, ada jinnya, kemudian ada seorang yang lagi belajar. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita semuanya bisa terus belajar dengan rajin agar bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini di bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari yang pertama makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada kitab Al-Qur'an, kemudian sifat-sifat dari kitab Al-Qur'an dan toleransi kitab Al-Qur'an serta keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Hanya pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari dua submateri saja, yaitu makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan makna iman kepada kitab Al-Qur'an. Nah, teman-teman sebelumnya teman-teman sudah belajar ya di kelas 7 dulu, teman-teman belajar tentang makna iman. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala pada submateri makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan makna iman kepada kitab Al-Qur'an. Nah, teman-teman diharapkan setelah teman-teman mempelajari bab ini, teman-teman bisa atau mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Nah, teman-teman sebelum kita masuk kepada materinya, jika dalam kondisi seperti ini, teman-teman akan berada di posisi yang mana? Where do you stand? Misalkan, teman-teman hendak mau ke suatu tempat, tapi teman-teman tidak mengetahui nih rutenya. Nggak tahu jalannya ke tempat tersebut. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan buka Google Maps untuk melihat rute tersebut? Atau melihat petunjuk jalan? Atau rambu-rambu jalan tuh suka ada di atas jalan ya, warna hijau sebagai petunjuk jalan. Atau teman-teman akan bertanya kepada orang sekitar. Atau juga bahkan teman-teman akan menghubungi teman yang lainnya yang kira-kira tahu rutenya. Nah, kira-kira teman-teman ada di posisi yang mana ya? Baik teman-teman, dimanapun kalian berposisinya, baik buka Google Maps atau bertanya kepada orang, melihat petunjuk jalan, ataupun menghubungi teman untuk menanyakan rute tersebut, pada intinya hal tersebut dilakukan untuk mencari petunjuk rute jalan yang benar agar sampai kepada tujuan. Jadi intinya apapun yang teman-teman lakukan dari kondisi tersebut adalah untuk mencari petunjuk. Nah, kondisi ini teman-teman berkaitan sekali dengan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Ini termasuk rukun iman yang ketiga. Sama seperti tadi teman-teman, ketika kita hendak menuju suatu tempat tapi kita tidak tahu rutenya, maka kita akan mencari informasi rute tersebut. Pun demikian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu disertakan dengan petunjuknya agar manusia tersebut tidak tersesat, baik di dunia maupun terlebih di akhirat. Itu ya teman-teman. Jadi fungsi dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya itu adalah untuk sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Dan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini termasuk rukun iman yang ketiga. Itu dari segi pengertian ya. Nah, berikutnya teman-teman, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi itu ada 4 kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya dan juga rasulnya. Yang pertama ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian ada juga kitab Taurat
ya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Juga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir sebagai penyempurna dari ketiga kitab ini yaitu kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, teman-teman, selain kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman manusia, Allah juga menurunkan suhuf yang diturunkan kepada masing-masing, satu kepada Nabi Ibrahim dan juga satu kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 163, yang artinya dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Lalu kemudian bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an, Taurat, Injil ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 3, di mana artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi benar-benar fakta ya teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya tadi. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelum kita masuk kepada sub materi yang kedua, coba kita cek poin dulu ya supaya teman-teman betul-betul memahami daripada pengertian dan juga kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kita lanjutkan. Nah, fungsi dari diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ada yang tahu? Adalah untuk apa? Apakah petunjuk bagi manusia, atau yang B dibaca oleh manusia, atau yang C dipelajari oleh manusia, atau yang D dipahami oleh manusia? Yang mana ya? Ingat, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu artinya kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai pedoman dan petunjuk. Jadi betul ya, jawabannya adalah petunjuk bagi manusia. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, dipahami dan dipelajari. Terlebih dari itu semua, fungsi dari kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, berikutnya kuis yang kedua. Nabi yang menerima kitab dan suhuf. Jadi nabi ini menerima kitab juga menerima suhuf. Apakah Nabi Muhammad, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Isa, atau Nabi Musa alaihissalam? Ingat ya, jawabannya adalah Nabi Musa, karena Nabi Musa menerima kitab Taurat dan juga suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, berikutnya kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu iman kepada Al-Qur'an. Kalau tadi kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, nah ini lebih spesifik iman kepada Al-Qur'an. Iman kepada Al-Qur'an, teman-teman, secara bahasa adalah Al-Qur'an bermakna bacaan atau yang dibaca berulang-ulang. Ingat ya, kata kuncinya secara bahasa bacaan atau yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan secara istilah Al-Qur'an ini adalah kalamullah atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir, ditulis melalui mushaf dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas dan membacanya bernilai ibadah. Ingat ya, kata kuncinya sudah Pak Dede kasih tebal ya, ada kalamullah, Nabi Muhammad, perantara malaikat Jibril, diturunkan mutawatir, ditulis dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas dan membacanya bernilai ibadah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kuis lagi. Berikut ini yang bukan merupakan definisi Al-Qur'an secara istilah. Ingat, secara istilah, bukan secara istilah. Yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril, atau Al-Qur'an adalah kalamullah, atau Al-Qur'an adalah bacaan atau yang dibaca berulang-ulang, atau Al-Qur'an ditulis dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayo jawabnya yang mana ya? Nah, ingat, ini definisi Al-Qur'an secara istilah seperti ini. Yang A, B, dan D ini merupakan definisi Al-Qur'an secara istilah. Yang C ini adalah jawabannya, karena Al-Qur'an adalah bacaan atau yang dibaca berulang-ulang merupakan definisi Al-Qur'an secara bahasa. Oke, keren ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan merangkum materinya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, subbahasan pokok yang pertama tadi adalah makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa dibaca
Kemudian juga ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasul berikut suhufnya. Nah, bahasan kedua adalah makna iman kepada kitab Al-Qur'an. Nah, secara bahasa maupun secara istilah. Nah, teman-teman, demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar pada sub materi yang berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.